Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Dentang, semua jenis mantra dan senjata menghantam Husky, menciptakan keributan besar. Para pembudidaya di luar katakom mengira Suke telah berubah menjadi RH dan oleh karena itu menyerang Husky dengan ganas yang mereka bisa. Husky, yang sekarang disebut Suke sebagai RH dalam benaknya, menjadi kesal dan mengutuk penyerangnya. Kalian manusia kecil, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Dewa ini adalah serigala, serigala yang sendirian dan kuat. Ah, itu menyakitkan. Aduh, 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 aduh. Sial. Kalian semua berani menggunakan mantra untuk serang dewa ini, kamu sudah selesai. Ah, dewa ini sakit, berhenti. Jangan paksa dewa ini menyala. Sialan, pergi ke neraka. RH tenggelam dalam serangan mantra tetapi dia tidak melakukan serangan balik. Yang dia lakukan hanyalah memarahi mereka, air liurnya memercik kemana-mana. Kerumunan menjadi khawatir karena mantra mereka tampaknya tidak berpengaruh pada anjing sama sekali. Mereka mendengar jeritan anjing, namun anjing itu tampaknya tidak mengalami luka apapun. Ini tampak terlalu sulit. Dengan begitu banyak pembudidaya menyerang dan tanpa mantra pelindung yang dilemparkan oleh anjing, bahkan seorang pembudidaya pelatihan Void tidak akan mampu menahan serangan mereka seperti itu. Tapi sepertinya ada satu makhluk seperti itu. Anjing yang terlihat agak bodoh ini, sebenarnya bisa menahan semua serangan. Apakah ini benar-benar normal? Anjing biasa tidak akan mampu menahan begitu banyak serangan mantra. Kami punya alasan untuk percaya bahwa anjing ini adalah Takumi Fujiwara sendiri. Ya, kalian pasti benar. Semuanya, keluarkan serangan terbaik kalian. Ayo serang Takumi Fujiwara sampai dia meledak berkeping-keping. Bunuh dia. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Jadi kamu ingin berpura-pura sebagai anjing dan meninggalkan Sword Katakom? Bermimpilah. Karena semua orang telah memperhatikan bahwa RH sangat tangguh, mereka sekarang semakin yakin bahwa anjing itu adalah Takumi Fujiwara. Ada begitu banyak hal yang bisa disamarkan oleh seseorang, namun dia memilih seekor anjing, pikir mereka. Apakah Anda pikir Anda bisa lolos dari begitu banyak pasang mata dengan berpura-pura menjadi seekor anjing? Siapa itu Takumi Fujiwara? Kalian semua harus benar-benar menyeka matamu dan melihat baik-baik. Apakah dia sehebat dan heroik dewa ini? Meskipun RH mampu menahan begitu banyak serangan mantra, tentu saja itu bukan perasaan yang baik untuk dipukul. Selain itu, dia bukan orang yang main-main dengan semua orang ini. Dia merasa tertekan karena dia tahu dia dikira orang lain dan dipukuli dengan kejam karenanya. Ya, itu dia. Cara bicaranya persis seperti Takumi Fujiwara, murah. Ayo kita beraksi bersama, atau mungkin, ayo gunakan jurus pamungkas kita. Benar. Ayo lakukan jurus pamungkas kita bersama. Bunuh dia dalam satu pukulan. Jangan biarkan dia bernafas, serang dia sampai dia mati. Semakin RH tidak terpengaruh, semakin yakin semua orang bahwa dia adalah Suke. Satu persatu, mereka mulai menahan serangan mereka sambil bersiap untuk melepaskan jurus pamungkas mereka secara bersamaan. RH mulai merasa khawatir. Brengsek, apakah kalian semua sakit? Kalian semua benar-benar ingin melepaskan jurus pamungkas kalian bersama? Perseteruan macam apa yang dimiliki dewa ini dengan kalian semua? Ledakan. Pada saat ini, bentuk kuning cerah tiba-tiba keluar dari Sword Katakom, terbang ke langit. Itu adalah Suke yang mengemudikan Bumblebee. Kecepatannya luar biasa cepat. Kendaraan melaju di sepanjang lereng bawah sebelum mencapai pintu keluar Katakombe, di mana mobil tampak terbang sebelum mendarat dengan keras di tanah, melaju ke arah kerumunan. Ini seperti pertama kali dia mengendarai Lamborghini-nya dan muncul di depan orang banyak. Itu sangat mencolok juga dan tidak ada tanda-tanda perlambatan apapun, itu terus berlari lurus ke depan. Saat pengemudi tua mengemudi, selalu provokatif. Semua orang di sana terkejut. Mereka buru-buru mengucapkan mantra gerakan untuk menghindari mobil. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat mobil itu, mereka tercengang. Surga, kereta ilahi apa ini? Warna yang begitu cerah. Aku belum pernah melihatnya. Sial. Lihat, semuanya, pengemudi kereta dewa ini adalah Takumi Fujiwara. Apa? Persetan? Ini benar-benar dia, kita salah orang. Dari mana anjing ini berasal? Pedang Katakombe benar-benar mengusir seekor anjing? Semua orang bingung dan linglung.
Mengapa seekor anjing keluar dari Sword Catacomb? Tidak hanya dia benar-benar bisa berbicara bahasa manusia, tetapi dia juga kebal terhadap mantra. Sialan, sekarang kamu tahu kamu telah memukuli orang yang salah, kata si Husky. Dewa ini adalah serigala. Persetan, kalian semua sudah selesai. Sekarang giliran dewa ini untuk menggunakan jurus pamungkas. RH, yang terkena semua mantra mereka, sekarang marah dan ingin membalas. Dia berdiri dengan kaki belakangnya seperti manusia dan membuat lompatan. Dia bertujuan untuk menyerang kepala seorang kultivator. Tindakan itu sendiri akan mencetak 100 poin, tetapi sangat disayangkan bahwa hasilnya sangat disayangkan. Kultivator bergerak sedikit untuk menghindari serangan, menyebabkan RH meleset dari sasaran. Saat tubuhnya mulai turun, dia menuju ke arah kultivator lain di belakang yang pertama, yang bukan merupakan niat awalnya. Kultivator itu linglung dan tidak memperhatikan situasinya. Ketika dia bereaksi dengan mundur beberapa langkah, sudah terlambat. RH telah menjatuhkannya ke lututnya. Retakan, suara patah tulang terdengar dari kaki pembudidaya yang sial. Ah, wajah kultivator itu menjadi ungu dan dia berteriak dengan sedih, jatuh ke tanah. Kerumunan menatap dengan tidak percaya pada apa yang terjadi pada kultivator. Kultivator ini adalah salah satu elit dan berada di tahap bayi asli tingkat 1. Tapi seekor anjing sebenarnya bisa mematahkan kakinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Suke berada di dalam Bumblebee tetapi juga kagum dengan apa yang dilihatnya. Anjing ini pasti terlalu tangguh. Ketangguhan tubuhnya harus setingkat Sage. Bahkan roh pedang tidak mampu menebasnya. Dan seorang kultivator bayi asli dapat mematahkan tulangnya hanya dengan ketukan dari anjing. Itu luar biasa, RH saya. RH tidak menyangka akan menjatuhkan seseorang. Dia sedikit terkejut sesaat sebelum mendapatkan kembali ekspresi bangganya. Dia berdiri seperti manusia, dengan kaki depannya di pinggang dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lihat itu. Lompatan pada kultivator pertama adalah serangan palsu, tujuanku yang sebenarnya adalah untuk melompat ke arahmu dan mengenai lututmu. Semua orang terdiam. Anjing ini, cukup tak tahu malu. Juga, ada rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan ini, dari mana aku melihatnya. Oh benar, ini Takumi Fujiwara. Sial, pria ini dan anjing itu, apakah mereka dari geng yang sama? Kalau tidak, bagaimana mereka berdua bisa begitu tak tahu malu dengan cara yang serupa? Betul sekali. Mereka pasti berasal dari geng yang sama. Kenapa kalian semua tidak bergerak? Kultivator yang kakinya patah tiba-tiba berteriak dengan marah, ambil anjingnya. Saya akan memasak dan merebusnya. Ya, pelayan pendamping kultivator, termasuk walinya, berteriak serempak. Dengan ledakan keras, mereka bergegas menuju RH sekali lagi, menyerangnya dengan semua yang mereka miliki. Sialan. Baiklah, ayo. Tunggu. Sial, mereka benar-benar mendatangiku. RH bersumpah. Kemudian dia berbalik untuk berlari. Ketika Suke melihat ini dari mobil, dia merasa geli. Dia menurunkan jendela mobil, dan dengan ekspresi santai, dia berteriak pada RH. RH, kenapa kamu berlari? Lidahmu sangat kuat, kamu harus memanfaatkannya sepenuhnya. Cepat, nak, jilat mereka. Oh wow, Husky itu sangat marah sekarang. Dia baru saja dikejar dan diserang. Namun bajingan ini aman dan sehat di dalam mobilnya yang megah? Tidak dapat diterima. Tidakkah dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menggunakan lidah sucinya untuk menjilat orang-orang kotor itu? Lidahnya dicadangkan untuk menjilati batu? Sialan, apakah kalian buta atau hanya bodoh? Bajingan itu adalah Takumi Fujiwara yang asli. Jika kamu terus mengejarku, aku bersumpah aku akan melompat dan memukul lututmu, teriak RH dengan marah. Dia kemudian memikirkan sesuatu dan menambahkan, hei, tahukah kamu bahwa bajingan itu bahkan memiliki pedang bintang 8? Tidakkah kamu menginginkannya? Semua orang tercengang dan berhenti di jalur mereka begitu mereka mendengar penyebutan pedang bintang 8. Mata mereka sekarang beralih ke mobil Suke. Kemudian seseorang akhirnya menjawab, kejar dia, jangan biarkan dia pergi. Dia punya pedang bintang 8. Apakah itu benar atau tidak? Ayo bunuh dia dulu. Jangan biarkan anjing itu pergi juga. Kurasa lidahnya adalah bahan kelas atas untuk membuat senjata. Membunuh mereka. Ledakan. Dalam sekejap, kerumunan besar pria dan wanita bergegas keluar dari belakang mereka dan melepaskan semua teknik bertarung terbaik mereka untuk mengejar keduanya.
Dalam sekejap, pria dan wanita berskala besar ke arah belakang bergegas keluar dan mengejar mereka. Suke menginjak pedal gas, lalu membentak RH. "Beraninya kau menjualku?" Dia berteriak pada anjing itu. "Pergi ke neraka. Aku tidak pernah mengkhianati siapapun," teriak RH sambil berlari. "Aku secara alami tidak bisa berbohong, jadi aku tidak sengaja mengungkap kebenarannya. Kenapa kamu tidak segera mencabut pedang itu dan membunuh semut-semut yang menyebalkan ini? Persetan, bukankah kamu Raja Perkasa? Kalau begitu kamu yang menangani mereka," kata Suke mengejek. Suke tidak perlu banyak usaha untuk memilah orang-orang ini, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk melihat bajingan ini sedikit menderita. RH dengan marah membalas, "Aku bisa menghancurkan mereka semua dengan mengangkat satu jari jika aku mau, tapi aku memiliki moral yang baik. Aku tidak tega membunuh orang. Terlebih lagi, dengan statusku yang tinggi sebagai roh dewa." Petik 2. Bang! Husky belum menyelesaikan kalimatnya ketika seseorang tiba-tiba menendangnya dari belakang dan dia terbanting ke tanah. Itu adalah kultivator setengah baya yang kekar dengan kekuatan luar biasa, mungkin sekitar tingkat 8 tahap bayi asli, dan dia juga memiliki fisik yang kokoh dan kecepatan yang luar biasa. Begitu RH berada di tanah, pembudidaya itu mengeluarkan pisau besar, hendak memenggal kepala Husky. "Sialan, kau bajingan!" RH meledak dalam kemarahan dan membuka mulutnya yang besar dan menjulurkan lidahnya, menggunakannya seperti pedang untuk memblokir pisau pembudidaya. Dentang! Ada suara logam yang tajam mengenai logam, dan pisau pembudidaya dipotong setengah oleh lidah Husky, yang tidak terluka. Bagaimana? Kultivator yang kuat tidak bisa mempercayai matanya, dan begitu juga yang lain yang menyusul mereka dari belakang. Apa, lidah macam apa yang bisa melakukan itu? Acha! Husky tiba-tiba bangkit dan berteriak, lalu kakinya yang besar dan kuat terbang langsung ke dada si pembudidaya. Bang! Kultivator dikirim terbang, dan ada suara retak dari tulang di dadanya. Dia dikirim terbang ke udara seperti layang-layang, dan saat dia di udara, darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh kerumunan berhenti dan menyaksikan mereka gemetar ketakutan. Awalnya, mereka mengira ini hanya anjing bodoh yang bisa berbicara. Siapa yang mengira bahwa dia akan berubah menjadi makhluk yang begitu kuat, mampu melakukan hal yang menakutkan? Dengan hanya satu tendangan, dia telah mengirim pembudidaya tahap bayi asli tingkat 8 terbang. Mungkinkah itu anjing suci? Mustahil. Siapa di zaman ini yang bisa menyucikan makhluk hidup? Itu benar. Intinya bukan manusia, tapi anjing? Aduh, persetan. Aku bukan anjing, aku serigala. Setelah berteriak marah, Husky kemudian berbalik dan lari. Tapi kali ini, semua orang mengelilinginya dalam lingkaran dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jangan biarkan dia lolos. Ini bisa jadi anjing yang disucikan. Setiap bagian tubuhnya bisa bernilai mahal. Itu benar, sekarang adalah zaman teknik rahasia. Meskipun dagingnya telah disucikan, jika dia tidak memiliki teknik rahasia, dia pasti akan dikalahkan. Semuanya mari kita bekerja sama untuk menangkapnya. Bahkan jika setiap orang hanya mendapatkan sepetak rambutnya, kita masih bisa membuat baju besi yang hebat dengan itu. Belum lagi lidahnya, bahkan lebih kuat dari pisau tajam. Semua orang berteriak, dan mata mereka mulai bersinar dengan keserakahan. Lagi pula, mereka tidak asing dengan kegiatan berburu semacam ini, jadi sekarang setelah mereka bertemu dengan seekor anjing aneh, semua orang tergoda untuk mendapatkan bagian darinya. RH tidak punya tempat untuk lari. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana dan bertindak keras. Ayo, kalau begitu, siapapun yang melangkah lebih dekat akan mendapatkan tendangan kerajaan di pantat mereka. Ancaman semacam ini sama sekali tidak berpengaruh pada orang-orang ini. Husky, jangan takut, jilat saja mereka dengan lidahmu. Suke berteriak. Kali ini, Suke memarkir mobilnya jauh dan berteriak dari jendela mobilnya. Dia melihat keributan dan ingin menyemangati Husky. Pemandangan Suke membuat RH sangat marah. "Kamu keparat," teriak si Husky. "Tutup lubangmu. Setelah aku berurusan dengan orang-orang ini, aku akan menendang kereta sucimu menjadi reruntuhan." "Baiklah, kalau begitu, luangkan waktumu. Aku akan menunggumu. Tapi aku memberitahumu, dalam hal ini yang perlu kamu lakukan hanyalah menjilat mereka. Jilat mereka sampai mereka benar-benar takut padamu," kata Suke sambil tertawa lebar. "Persetan, aku tidak menjilati orang-orang kotor ini," jawab Husky. Dia kemudian bergegas ke tempat di mana ada lebih sedikit orang, mencoba menerobos lingkaran. Suara mendesing,
Suara mendesing. Pada saat itu, sekelompok pendekar pedang muncul di pintu masuk Sword Catacomb. Mereka akhirnya keluar. Semua orang di gerombolan itu mendengar suara itu dan berbalik ke arah itu. Hah, kenapa ada begitu banyak orang yang keluar pada saat yang bersamaan? Mereka juga terlihat sangat bingung. Apa terjadi sesuatu di sana? Apakah ada bencana? Mengapa pendekar pedang legendaris dari Sekte Pedang Giok tidak ada di antara mereka? Semua orang mulai menemukan situasi yang mencurigakan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa RH telah menyelinap keluar dari kerumunan dan melarikan diri. Semuanya, lihat, anjing itu kabur, teriak Suke. Dia menikmati menonton adegan lucu. Selain itu, dia tahu bahwa orang banyak tidak bisa menyakiti RH sama sekali. Namun, dia sedikit bingung dengan perilaku anjing itu. Dia jelas kuat, jadi mengapa dia begitu enggan untuk melancarkan serangan terhadap orang-orang itu? Tidak mungkin dia tidak tahu teknik rahasia apapun, bukan? Jeritan Suke berhasil menarik perhatian orang banyak. Banyak dari mereka mulai melepaskan teknik bertarung mereka dan mengejar. RH sangat marah sehingga asap keluar dari telinganya, dan dia segera menuju ke mobil Suke sambil memuntahkan kata-kata kotor yang beracun. Bajingan brengsek, keluar sekarang dan lawan aku? Dasar brengsek, jangan lari seperti pengecut. Ayo, kalau begitu, datang dan tangkap aku, balas Suke. Suke telah menyalakan mobil dan mengemudi dalam lingkaran di luar katakombe pedang. Sementara itu, Husky mengejar mobil sambil menggonggong ke arah Suke. Suke akan menjulurkan kepalanya keluar dari jendela mobil sesekali hanya untuk memprovokasi Husky. Pria dan anjing ini tampak seperti tuan dan hewan peliharaan yang sedang bersenang-senang di taman anjing. Kerumunan menonton dalam diam. Beberapa pembudidaya mengejar anjing itu, tetapi kebanyakan dari mereka pergi ke kelompok pendekar pedang yang baru saja keluar dari katakombe pedang, menanyakan apa yang terjadi. Orang-orang dari Sekte Pedang Giok pergi bersama mereka juga, dan mereka bertanya di mana Ye Changfeng berada. Pada awalnya, pendekar pedang enggan menjawab dan mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak melihat Ye Changfeng. Tapi para tetua dari Sekte Pedang Giok tidak akan percaya ini. Setelah beberapa pertanyaan serius, beberapa dari mereka akhirnya mengungkapkan berita tersebut. Ye Changfeng dan para pengawalnya telah dibunuh oleh Suke. Mata semua orang melebar kaget ketika mereka mendengarnya. Orang-orang dari Sekte Pedang Giok berada dalam keadaan linglung. Mereka tidak bisa memproses berita sama sekali. Kita harus menangkap bajingan itu. Kita akan mengubah tulangnya menjadi abu. Sebarkan berita, tidak peduli siapa yang menangkap bajingan itu, aku akan memberinya pedang bintang 6 dan seni pedang tingkat tinggi. Para tetua Sekte Pedang Giok semuanya mendidih karena marah. Ye Changfeng telah menjadi masa depan Sekte Pedang Giok. Mereka telah menghabiskan begitu banyak sumber daya mereka untuk melatihnya sampai saat ini. Namun sekarang dia telah terbunuh, begitu saja. Pembalasan akan dicari oleh seluruh Sekte Pedang Giok. Bunuh dia. Ketika murid Sekte Pedang Giok mendengar ini, mereka semua bergegas menuju Suke dengan niat membunuh yang haus darah. Mereka tidak akan ditenangkan sampai bajingan itu mati. Bahkan anggota masyarakat yang telah mendengar hadiah yang ditawarkan oleh para tetua Sekte Pedang Giok juga tergoda. Banyak yang tidak membuang waktu dan bergegas menuju Suke juga. Pedang bintang 6 dan seni pedang tingkat tinggi lebih dari layak untuk mereka bunuh. Bunuh dia di dalam kereta dewa dan hancurkan. RH melihat begitu banyak orang yang mengejar Suke dan langsung senang. Dia tertawa terbahak-bahak atas kemalangan pria itu. Suke masih tetap tenang dan tenang seperti biasanya. Dia terus mengemudi dengan santai dan bahkan membunyikan klakson. Hei, hei, hei. Aku akan pergi jalan-jalan ke sini, ada yang mau tumpangan? Mata Husky berbinar. Berteriak saja 666, dia pikir dia mendengar Suke berteriak. Husky bergegas menuju mobil dan melompat masuk melalui jendela. Kemudian dia duduk di samping Suke dan menjulurkan lidahnya sambil berteriak dengan gembira, 666. Suke menggerakkan mulutnya tak terkendali. Pada kenyataannya, dia dengan santai berteriak menanyakan apakah ada ikan asin yang ingin masuk ke mobilnya. Itu hanya bagian dari rutinitas hariannya untuk bertindak keras. Apa yang dibutuhkan untuk bertindak keras? Tata krama yang luar biasa, kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi apapun dan yang lebih penting, kemampuan untuk menembak mulut seseorang dengan menyombongkan diri. Karena itu, dia tidak pernah benar-benar berniat membiarkan siapapun masuk ke mobilnya. Dia tidak menyangka anjing ini sangat tidak tahu malu.
Beberapa saat yang lalu, Husky telah menyombongkan diri dan berteriak agar semua orang menargetkan Suke, tetapi begitu dia mendengar dia bisa masuk ke dalam mobil, dia baru saja dengan berani melompat ke dalam. 666, kata RH sambil mengedipkan mata, sikapnya ingin menyenangkan. Suke merasa terdiam sesaat, ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa marah pada anjing itu. Anak muda, seorang pria harus menepati janjinya, kata Husky, menatap Suke. Kamu bilang meneriakkan 666 akan mengizinkanku masuk ke mobil. Dewa ini telah melakukan persis seperti yang kamu katakan dan pasti tidak akan keluar lagi. Suke memutar matanya dan berkata, saya bertanya apakah ada ikan asin yang ingin masuk ke mobil. Urusan apa yang ada hubungannya dengan anjing sialan itu? Husky segera menjawab dengan nada percaya diri, kebetulan, reinkarnasi kedua dewa ini adalah ikan asin. Juga, dewa ini sekarang menjadi serigala yang tampan, bukan anjing. Sekali lagi, Suke tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah Husky dan hanya menggelengkan kepalanya. Dia juga menyadari bahwa dia belum mengetahui posisi makam kekaisaran negara logam, jadi dia melepaskan pikiran untuk mengusir anjing itu. Selain itu, sangat jarang dia bertemu dengan Husky yang tidak tahu malu di dunia kultivasi. Itu pasti pekerjaan takdir? Karena kamu bersikeras masuk ke mobil, baiklah. Tunjukkan saja jalan ke makam kekaisaran, kita akan pergi ke sana untuk jalan-jalan. Dia menginjak pedal gas dan melaju ke depan. Kali ini, Husky tidak membual atau melebih-lebihkan, karena dia benar-benar tahu jalan menuju makam kekaisaran. Dia mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke arah tertentu. Dengan nada bangga, dia berkata, ikuti jalan pegunungan ini. Dulu, dewa ini menggali gua di makam kekaisaran, itu pasti masih ada. Alis Suke menyatu. Sialan, aku tidak akan menggunakan lubang anjing. Brengsek, dewa ini bukan anjing. Husky itu memamerkan giginya pada Suke, marah. Jika dia tidak khawatir tentang roh pedang, dia akan langsung menggigit Suke. Yakinlah, aku mengerti kamu, seringai lebar muncul di wajah Suke. Seperti kata pepatah, Husky yang tidak ingin menjadi serigala bukanlah Husky yang baik. Serak apa? Dewa ini bernama Raja Perkasa, akulah Des. Tidak, kamu harus berbelas kasih dengan mulutmu dan tidak menghina klan naga. Oke, menyatakan Suke dengan tidak suka. Omong-omong, aku adalah keturunan naga yang sebenarnya. Husky tidak puas. Dia terus menatap Suke, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan apakah akan sepadan dengan risikonya untuk memberi Suke beberapa gigitan, yang tentu saja akan menimbulkan kemarahan roh pedang. Ledakan. Seketika, mantra pedang yang mengerikan menghantam tanah di sebelah mobil. Tanah, meskipun awalnya utuh, langsung menjadi lubang raksasa, dengan kerikil dan tanah berceceran di mana-mana. Suke segera menutup jendela mobil dan mendengus. Kelompok lalat kecil ini masih berani mengejar. Mereka memaksa saya untuk membunuh mereka. Saat dia berbicara, niat membunuh terpancar darinya. Namun, Husky senang melihatnya. Anak muda, aku sudah memberitahumu. Kamu harus melepaskan roh pedang itu. Tapi begitu roh pedang muncul, kamu harus membunuh semua orang. Kalau tidak, jika berita tentang roh pedang bocor, orang-orang aneh tua itu dalam pengasingan akan datang setelah Anda. Dan ketika semua pembudidaya dengan tahap sintesis bentuk dan tahap penyeberangan bencana muncul, Anda akan selesai. Petik 2. Apa bentuk tahap sintesis dan tahap penyeberangan bencana? Kata Suke yang acuh tak acuh. Tidak ada pembudidaya tahap pelatihan Void di dalam 5 negara kan? Bagaimana orang-orang ini dari luar 5 negara menjadi lebih kuat? Husky itu tertawa terbahak-bahak. Anak muda, kamu benar-benar tidak berpengalaman dan bodoh. Ceka, katak di dalam sumur. Bagaimanapun, ini adalah tempat kecil, tidak heran kamu tidak tahu. 5 negara saja seperti desa terpencil, tidak bisa dibandingkan dengan gunung di dunia budidaya yang luas. Kamu terdengar seperti benar-benar telah melihat dunia luar. Jadi 5 negara ini hanya sebuah gunung? Apakah kamu berani terus membual? Kamu anjing aneh, yang mengaku sebagai keturunan naga ajaib yang sangat perkasa. Apakah kamu terjebak di dalam Sword Katakom yang tidak mencolok? Namun kamu masih memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa kamu tangguh? Suke sebenarnya senang. Jika 5 negara yang telah menutupi wilayah yang begitu luas seperti gunung, seberapa besar seluruh dunia di luar? Ini tak terbayangkan. Meskipun Suke telah menerima kenyataan bahwa ini adalah dunia kultivasi yang ajaib dan misterius, pemahamannya tentang dunia ini masih terbatas.
Ini jelas merupakan dunia dengan 5 negara. Tapi, Husky menggambarkannya seolah-olah itu sekecil gunung. Suke merasa sulit untuk menerima dan memahaminya. Husky memasang ekspresi puas diri. Dia sepertinya akhirnya menemukan rasa superioritas yang bisa dia pamerkan di depan Suke. Anjing yang sombong itu melambai dengan cara yang tidak bisa dipahami. Ketika dia tertawa, matanya membentuk-bentuk bulan sabit. Dewa ini telah melewati 6 masa kehidupan dan mengetahui segalanya. Misalnya, dahulu kala, 5 negara dikatakan sebagai gunung 5 elemen. Itu sebenarnya adalah senjata ajaib dari keberadaan tertinggi yang digunakan untuk menekan makhluk tertentu. Menjerit, tiba-tiba, mobil tiba-tiba berhenti. Persetan, gunung 5 elemen. Setiap penduduk bumi keturunan Cina kemungkinan besar akan mendidih dengan kegembiraan jika mereka mendengar 3 kata ini. Hal yang sama berlaku untuk Suke. Ketika dia mendengar kata-kata gunung 5 elemen dan menekan makhluk tertentu, dia langsung merasakan semua rambutnya berdiri. Husky tidak mengencangkan sabuk pengamannya. Rem mendadak itu membuatnya nyaris menabrak kaca depan. Beruntung dia telah menjulurkan lidahnya yang kuat untuk mematahkan benturan, karena dia tidak ingin kaca depan hancur berkeping-keping. Namun, kecelakaan itu tidak bisa menghentikan kemarahannya. Dia menatap Suke dan menegur, "Sial, apakah kamu mencoba membunuh dewa ini?" Suke masih memasang ekspresi tidak percaya dan masih sok. "Gunung 5 elemen, kamu mengatakan bahwa 5 negara adalah gunung 5 elemen? Persetan, jika demikian, makhluk yang ditekan adalah Raja Kera? Kesombonganmu keterlaluan." "Sial, dewa ini tidak pernah menyombongkan diri," kata Husky dengan nada percaya diri. "Aku melihat ini dari buku catatan kuno. Tapi itu tidak merinci jenis makhluk yang sedang ditekan. Dasar bajingan, jangan mengarang cerita untuk menipu dewa ini. Dewa ini tidak akan diterima." Suke merasa mungkin dia benar-benar terlalu memikirkannya. Itu adalah gunung 5 elemen, yang mungkin tidak selalu mengacu pada gunung 5 jari. Dan senjata ajaib, aku mungkin hanya kebetulan. Terlebih lagi, jika memang ada Raja Kera, tidak mungkin tidak ada yang pernah mendengar nama itu. Sial, aku hampir berpikir bahwa aku telah melakukan perjalanan ke kisah perjalanan ke barat, pikirnya. "Persetan, apalagi yang tertulis di buku kuno itu?" tanya Suke, yang menyalakan mobil lagi. Husky menggelengkan kepalanya. "Rahasia surga tidak boleh dibocorkan. Keluar dari mobil, sekarang." 666. "Aku ingin kamu keluar dari mobil, kenapa kamu berteriak 666? Dewa ini tidak peduli. Anda sendiri yang mengatakannya, selama seseorang berteriak 666, seseorang dapat masuk ke dalam mobil.